Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memberkati engkau sekalian dalam nama Yesus Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera untukmu. Terlebih hari ini Minggu 4 April 2021, umat percaya di seluruh dunia bersekutu, bersukacita pada satu pesta yang luar biasa, yaitu merayakan kebangkitan Yesus. Benar, Yesus sudah bangkit dan kuburan kosong, maka kuasa maut sudah ditaklukkan. Selamat Paskah saudara-saudaraku. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang diambil dari kitab Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-9 sampai yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencelah ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari firman ini kita melihat bahwa Yesus bangkit, kubur kosong. Dan tentu kita mendengar bahwa yang menjadi saksi pertama kebangkitan itu adalah perempuan-perempuan yang datang ke kubur, Maria Magdalena yang daripadanya Yesus pernah mengusir setan. Dan tentu dengan Yesus, jangankan kuasa setan, kuasa kematian pun sudah ditaklukkan. Dan tentu ini menjadi satu hal yang sangat menggembirakan bagi Maria. Lalu Yesus berkata, "Pergi beritakan itu." Saudara, memang Maria melakukannya, tetapi ternyata untuk menjadi saksi Kristus tidak segampang yang kita pikirkan. Kita ceritakan lalu orang percaya, tidak. Maria menceritakannya, lalu teman-temannya tidak percaya. Karena apa? Ada banyak hal yang mempengaruhi. Tetapi yang pertama, kalau Nats ini memberitahukan karena mereka terlalu diliputi oleh atau terlalu dirundung oleh duka. Mereka menangis dan menangis, sehingga ketika mereka terlalu berduka dan menangis dikuasai oleh emosinya, mereka lupa akan firman Tuhan, lupa akan perkataan Yesus, bahwa Yesus mengatakan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu Yesus menampakkan diri kepada mereka dan mereka pun percaya. Mereka juga pergi untuk memberitakan kepada murid-muridnya yang lain. Tetapi murid-murid itu juga tidak percaya. Oh, saudara-saudara, memang ada banyak orang yang sudah mendengar firman, tetapi sulit untuk menghidupinya. Akan tetapi Yesus
menyampaikan dan menunjukkan kepada mereka bahwa Yesus sudah bangkit dan menegurnya. Lalu perintah itu sampai untuk menjadi saksi Kristus. Saudara, lalu firman ini sampai kepada kita. Engkau sekalian sudah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan namamu telah tercatat dalam pustaka kehidupan, dan engkau adalah pewaris kerajaan surga. Maka perintah ini juga sampai kepadamu untuk menjadi duta Kristus, untuk menjadi penyampai berita kesukaan. Meski engkau harus mengalami banyak hal tantangan, banyak hal kesulitan, engkau tidak boleh lagi tidak melakukannya karena dosamu sudah diampuni. Dan tentu sebagai orang percaya, berita sukacita ini tidak selesai atau tidak berhenti kepada kita saja, melainkan harus kita sampaikan kepada semua makhluk, sehingga semua beroleh sukacita dan semua boleh merasakan kemenangan itu, dan tentu semua boleh menjadi umat pemenang. Itulah tugas kita. Jauhkan kedegilan hati. Jangan lagi degil ke hati. Jangan lagi keraskan hatimu. Ketika firman ini sampai, jangan keraskan hati, tapi biarlah Roh Kudus menguasaimu, dan jadilah saksi untuk Tuhanmu dalam setiap perkataan, pemikiran, dan perbuatan, sehingga di mana engkau berada, orang-orang di sekelilingmu boleh merasa terberkati, karena engkau akan menjadi saluran berkat, akan menjadi pembawa damai, dan akan menjadi yang memberikan penghiburan kepada yang berduka. Selamat menjadi saksi Kristus, selamat menunaikan tugas dan panggilan, selamat Paskah, terimalah kemenangan itu dan jadilah umat pemenang. Amin.